Dunia spiritualnya, hubungan garis lurus itu adalah hubungan erat antara Gunung Merapi dengan Pantai Selatan memang terhubung. Mereka itu tidak terpisah sebenarnya. Jadi Kanjeng Ibu yang menjaga laut, gunung itu dijaga oleh Yang Merapi, lalu Keraton Yogyakarta di tengah-tengah. Jadi garis ini memang kalau dalam budaya sejarahnya memang garis lurus itu, garis imajiner itu memang ada, tapi saya tidak berani nyebutin karena itu kan budayawan. Saya ngomong yang spiritualnya aja. Jadi memang Yogyakarta ini unik, dia dijaga di selatan dan dijaga di utara. Jadi keseimbangan itu tadi yang mempengaruhi supaya keraton tidak terjadi apapun. Cuma zaman sekarang ini garis imajiner itu sudah tidak mempengaruhi lagi dengan adanya keraton, sudah mulai sedikit perubahan dengan zaman dulu. Jadi banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak ini lagi. Jadi harusnya kan ada sesaji dupa muncul harum di laut dan harus muncul di Merapi. Kalau dalam dunia goib ya, dua-dua tuh harus muncul ukupan naik, baru Yogyakarta ini terjaga. Tapi sekarang kan nggak seperti itu lagi. Makanya gunung bisa ini sendiri, laut bisa ini sendiri. Tapi tetap kalau bencana di gunung ada tanda di laut, bencana di laut ada tanda di gunung. Seperti itu. Baik. Saya hanya mengupas sisi spiritualnya, Pak ya, tidak budayanya. Siap. Iya. Nah, bisa nggak dilihat atau mungkin tanda-tanda seseorang itu punya bakat untuk Rogo Sukmo begitu? Kalau Rogo Sukmo itu tidak perlu bakat, Pak. Nggak perlu bakat? Tidak perlu bakat. Beda dengan keilmuan yang lain. Kalau Rogo Sukmo tidak perlu bakat. Jadi semua orang bisa lakukan Rogo Sukmo. Tetapi dia harus bisa, istilahnya, tapi basicnya harus bisa dulu melatih tentang perasaan dulu dan lain-lain, habis itu masuk. Jadi Rogo Sukmo banyak orang tidak bisa kuasai karena mereka dari orang yang hidup dalam logika langsung kayak gitu ya agak sulit. Jadi saya harus turunkan. Jadi sebenarnya manusia ini cuma ini aja kok Pak, porsi logika sama porsi perasaan. Yang mana aja yang Bapak naikin, tidak boleh dihilangkan salah satunya. Dua-duanya harus ada. Kalau Bapak bekerja, tidak boleh perasaan di atas. Kalau Bapak perasaan di atas, susah Pak, mau berhentikan pegawai susah, mau ngapain susah, mau ngapain. Padahal kalau logika di atas, ada masalah, itu ada hukumnya gitu, ada ininya. Jadi itu yang dimainkan sebenarnya manusia. Untuk lihat goib kan gitu. Kalau ini nggak bisa dikontrol, nggak bisa lihat goib. Seperti itu. Jadi keistimewaan ilmunya orang Jawa itu kadang memang bertabrakan dengan logika ya. Wah, karena ujungnya ilmu orang Jawa ini manunggal Pak. Jadi kalau dia nggak menguasai Rogo Sukmo, nggak bisa mencapai titik tertinggi itu nanti. Nah, kalau Kanjeng Budi sendiri pernah nggak membimbing seseorang, terus kemudian dari yang tadinya sebelum dibimbing itu nggak bisa melakukan Rogo Sukmo, terus setelah dibimbing dia bisa melakukan Rogo Sukmo? Pernah Pak. Orang mana tuh? Orang Jogja. Perempuan waktu itu saya latih dari awal. Jadi ini tadi saya ada bicara juga tadi sama Pak Budi, ada sebuah yang sebenarnya saya tidak mau ceritakan karena tanyanya ke sini, mau nggak mau saya harus bicarakan. Jadi di tanah Jawa ini ada sebuah keilmuan yang sudah tidak disebut-sebut lagi. Jadi tentang cakra. Nah, cakra ini kan orang ngeklaim itu dari India. Semua pengertian tentang cakra itu dari India. Padahal orang India tidak ada yang moksa. Hanya orang Indonesia yang bisa moksa. Nah, orang Indonesia bisa moksa, habis itu menghilang pengetahuan tentang moksa sampai zaman ke era Ratu Siba. Mereka udah bingung seperti apa moksa. Akhirnya sampai ke era Brawijaya dengan membakar diri. Nah, moksa itu enggak gitu harusnya. Moksa itu harusnya di saat semua cakra di tubuhnya itu sudah terbuka. Jadi saya ceritain lebih awal lah, saya jelasin lebih bagaimana. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Yang berasal dari cahaya induk atau Gusti Allah itu melepaskan cahaya kecil masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi di dalam diri manusia itu ada roh yang utama, itu yang disebut manusia yang sejatinya. Sejati manusia itu roh di dalam itu, berasal dari Gusti Allah. Jadi karena dia adalah cahaya murni yang dari Gusti Allah, berarti dia harus menjalin hubungan dengan jasad tadi. Makanya muncullah jalur meridian, jalur energi terbentuk di tubuh. Karena untuk bisa koneknya roh manusia ke jasad ini, dia harus butuh kayaknya kabel-kabel, jaring-jaringan yang lain untuk listrik itu bisa jalan. Lalu terbentuklah titik-titik simpul yang disebut cakra. Nah,
Cakra ini ada banyak perdebatan, ada yang ahli bilang, praktisi bilang 400 lebih, ada yang bilang 365, mereka ribut sendiri karena belum ada orang yang tahu sesungguhnya cakra itu berapa banyak jumlah titiknya. Tapi dalam ributnya orang energi, sepakatnya mereka ada 7 cakra yang utama, atau mesin utama dalam tubuh manusia. Nah ini harus saya bahas karena ini basic menuju kesempurnaan tadi. Baik. Jadi begitu cakra itu ada di tulang ekor, disebut cakra dasar, itu banyak pengertian, mau di depan, mau di belakang. Sebenarnya itu perdebatan mereka saja. Itu di ujung tulang ekor ada energi, lalu di antara kelamin sama pusar disebut cakra seks, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra mata ketiga di tengah alis, sama di ujung-ujung ubun-ubun. Tapi di ujung ubun itu hanya lobangnya, cakranya adanya 2 jengkal di atas kepala membentuk bunga teratai, kuncup atau udah mekar, itu tergantung orangnya. Nah, kalau cakra ini semua dibina, semua terbuka, menyatu, tubuh manusia ini, jasad ini musnah. Jadi menjadi tubuh cahaya. Itu yang disebut moksa. Kalau udah tubuh cahaya, dia akan kembali ke induknya. Cahaya itu. Karena Gusti Allah itu kan cahaya. Semua tuh awalnya cahaya. Jadi kalau dalam dunia ilmiah, fisika kuantum kan disebut partikel. Awal tuh partikel. Cahaya itu kembali ke saya. Itu disebut moksa. Cuma kan ilmu itu hilang. Nah, jadi akhirnya sekarang orang bilang bakar diri dan lain-lain untuk itu. Nah, jadi kenapa Rogo Sukmo itu gampang? Karena kalau udah nguasai cakra ini, dia bisa nguasai kemampuan cakra untuk masuk ke titik Rogo Sukmo itu sangat gampang. Karena kalau udah aktif cakra jantungnya, udah aktif cakra senanya, berarti dia akan gampang masuk ke dalam sisi spiritual yang lebih tinggi. Seperti itu, Pak. Kalau saya biasanya saya bentuk dulu cakranya, pondasinya, dasarnya, baru saya bentuk yang lainnya, baru masuk ke Rogo Sukmo, baru masuk ke ilmuwan Jawa. Karena tanpa ini masuk ke ilmuwan Jawa hanya teori kosong, ngomong tok tapi sifat tidak bisa berubah, gitu loh. Harusnya ilmu Jawa tuh diikuti dengan berubahnya sifat manusia. Karena ilmu Jawa tuh mencapai titik tertingginya itu penyatuan dengan Sang Pencipta. Nggak ada lagi manusianya, gitu. Sebenarnya kalau ini kan lain, banyak ceritanya kan berbeda yang ada di pasaran gitu. Ngomong ilmu Jawa hebat, tapi sama tetangganya beda, sama orang lain gimana, gitu Pak. Jadi itu yang tidak mendasar dengan baik. Ya itu tadi ceritanya gimana tuh yang bimbing perempuan sampai kemudian bisa perempuan itu saya latih, akhirnya dia bisa menguasai cakranya dibuka, dia udah bisa menguasai energi, akhirnya dia bisa menguasai penglihatan, lalu saya ajari meditasi hening. Tiba-tiba sukmanya bisa keluar dan dia bisa pergi kemana-mana. Nah, semenjak itu dia mulai gunakan dalam pekerjaannya sehari-hari. Nah, kenapa saya tidak setuju dia lagi, kemudian habis itu saya bilang stop, saya nggak mau ngajar dia lagi, karena dia mensalahgunakan kemampuan itu. Jadi dia mempengaruhi orang lain itu dengan, saya udah bilang tidak bisa Sukma kamu pengaruhi orang lain. Jadi dia mempengaruhi orang lain, misalnya Pak Hendra lagi tidur, misalnya dia ingin sesuatu dari Pak Hendra. Jadi setiap hari dia laku, dia keluarkan sukmanya, dia ngomong, nembung ke sukmanya Pak Hendra, ayo kasih saya mobilnya Pak Hendra, ayo kasih saya mobilnya Pak Hendra. Setiap hari dilakukannya itu, dan akhirnya sukma Pak Hendra terpengaruh dan Pak Hendra memberikan. Itu yang tidak boleh digunakan, seperti itu. Atau, ini yang perempuan, ada yang pernah kasus laki-laki, setelah dia bisa, dia hebat sekali, anak itu punya kemampuan memang hebat. Dia bisa merasakan habis itu. Dia bisa naik ke tingkat berikutnya. Sukmanya bisa merasakan. Akhirnya dia suka sama cewek tempat lain tuh, dia tenangkan dirinya, dia keluar ke sana, dia setubui secara roh. Itu cewek itu jadi najis secara roh. Nah, itu tidak boleh, itu melanggar. Harusnya Rogo Sukmo ini digunakan untuk mempelajari pengertian yang lebih tinggi, bukan seperti itu gitu. Makanya mulai agak jarang saya mau ngajar Rogo Sukmo karena banyak yang diajar 10, 6-nya meleset gitu. Nah. Oh gitu. Jadi saya pikir pantesan yang ilmunya harusnya dasar, sekarang diputer Rogo Sukmonya jadi kata orang, jadi ilmu yang setelah belajar tuh baru bisa belajar Rogo Sukmo. Harusnya kalau mbah-mbah zaman dulu, dasarnya ini dulu. Tapi karena banyak orang nggak siap dalam kehidupannya, nggak bertanggung jawab. Jadinya sekarang Rogo Sukmo dijadiin ilmu yang hebat gitu. Padahal tidak, awalnya dasar aja. Seperti itu. Baik, Kanjeng Budi. Apa tuh namanya? Ini ada yang tanya ini. Iya.
agama makhluk yang ada di pantai selatan gitu. Dia tanya soal agama, mungkin saking fanatismenya. Nggak apa-apa, tak jelasin. Gitu kan. Tak Gimana jelasin. tuh Kanjeng Budi? Jadi di pantai selatan itu isi warganya tuh bukan cuma makhluk aja, bukan makhluk goib aja. Jadi ada juga arwah orang mati yang di sana. Maksudnya arwah orang mati yang kecelakaan, yang tidak diterima, yang gentayangan, yang udah berjanji mengikat sebuah perjanjian ada di sana. Jadi kalau masa hidupnya dia misalnya beragama Islam, memang sampai dia jadi arwah, dia masih mengakui bahwa dia tuh Islam di sana tuh. Jadi ada yang masih bawa agama dia itu cenderung arwah orang mati ya, arwah orang mati. Biasanya agamanya apa sebelum dia meninggal, kadang-kadang dia masih pakai itu di sana. Sampai nanti karena dia belum masuk ke, jadi gini, agak sulit saya mau ngomong tentang reinkarnasi. Jadi orang itu tidak akan reinkarnasi kalau rohnya tuh sempurna. Tapi kalau nggak sempurna dia pasti masuk lagi dalam kehidupan. Gitu, seperti itu. Jadi agama itu ada arwah orang mati tadi masih ngebawa memori arwah agamanya gitu. Iya sih. Berarti sekarang Kanjeng Budi nggak mau ya ngajarin soal Ngrogol Sukmo gitu. Tapi kalau untuk Lihat orang. Oh gitu ya. Iya. Harus ditaker-taker Iya, dulu ya. saya harus sentuh nadinya. Dengan nadi tadi, saya akan masuk ke dalam batinnya, masuk ke dalam gen-gen leluhurnya. Jadi bisa tahu orang ini ngapusi kita atau enggak gitu. Nah, maksudnya, gua nggak bisa ini. Tujuannya beda ini. Lebih baik nggak usah gitu. Berarti yang dulu yang meleset belum bisa deteksi sampai ke DNA leluhurnya ya? Dulu tuh nggak deteksi karena saya pikir nggak perlu sampai situ. Nggak taunya ternyata harus. Tapi ilmu ini juga saya baru mempelajari, bisa ada pencerahan. Jadi gini, dalam dunia goib tuh kami ini belajar bukan dengan manusia lagi. Jadi misalnya kalau kami ingin tahu tentang tatanan makhluk goib, kerajaan makhluk goib, kami harus belajar kepada Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu menguasai semua tentang goib, tentang tanah Jawa, bahkan di luar tanah Jawa. Seperti apa pangkatnya, seperti apa pengaruhnya makhluk goib. Tapi kalau saya mau mengetahui tentang beralam semesta, apa yang alam ini terjadi, saya harus belajar kepada Sang Hyang Ismoyo. Jadi Eyang Semar yang ngajarin tentang itu. Jadi beda-beda dia untuk belajarnya. Jadi kalau mau belajar alam harus nembung ke Eyang Semar. Kenapa saya suka di Merapi ini? Di sini ada satu sisi avatarnya Eyang Semar di sini yang disebut Semar Hitam. Semar Hitam itu adalah manusia yang apa adanya. Dia nggak mau, jadi apa misal dia bilang lapar ya aku lapar gitu. Jadi Semar Hitam itu adalah lambang dari kepolosan seorang manusia. Itu ada di Gunung Merapi. Itu tuh kalau soal Ngrogol Sukmo ya sampai kemudian bisa melakukan hubungan intim jarak jauh itu kan bermanfaat untuk yang hubungan LDR gitu ya. Biasanya nggak pasti, ya kalau kita ngomong teorinya seperti itu Pak. Banyakannya meleset pasti. Istri tetangganya lah. Tapi itu Siapa nggak perlu persetujuan dari si ceweknya itu. nggak bisa kan kalau kita mau mempengaruhi orang, melet orang juga kan nggak persetujuan. Makanya misalnya gitu, kita ikat tali sukma ke mereka, tali jodoh diikat udah susah dilepas. Meskipun artis bisa. Oh enggak, kalau artis itu kan pertama tuh agak sulit tuh, artis tuh nggak kosongan Pak. Artis tuh keluarin biaya untuk budget ininya udah besar Pak. Banyak sekali yang melindungi dia. Bapak baru dekat aja, dukunnya udah pada tahu, Pak. Gitu, apalagi pejabat, begitu. Rata-rata. Mereka nggak kosongan. Nah, kalau versinya juru kunci, cara agar kita bisa mendapatkan sandang pangan rezeki lancar, itu menurut jenengan gimana, Kanjeng Budi? Nah, jadi gini, kalau saya ini kan beda ya. Saya memang menabiskan diri saya untuk dalam resi atau brahmana. Jadi saya tidak ikut lagi dalam soal pencarian rezeki. Nah, saya bisa kasih ngomong ini, kalau orang hidup dalam hidupnya memang rezeki melalui dia untuk orang banyak dan lain-lain, sebenarnya rezeki itu sudah ada. Yang mempengaruhi tidak bisa rezeki itu turun itu diri dia sendiri sebenarnya. Gusti Allah itu ngasih semua orang, dan rezeki itu tidak dipengaruhi dengan agama ya. Maksudnya kerajinan agama itu tidak mempengaruhi rezeki ya. Jangan salah ya. Contohnya Elon, emang Elon agamanya gimana? Rajinnya dia tidak, tapi dia makin kaya. Jadi rezeki tidak dipengaruhi oleh kealiman seseorang. Kealiman itu mempengaruhi hubungan dia kepada Sang Pencipta.